Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ima Stefanita Rigan dengan NIM 114220052 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2022 asal Medan, Sumatera Utara. Nah, kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai seminar proposal saya guna memenuhi tugas mata kuliah MPPI. Jadi judul yang saya ambil yaitu analisis penurunan kadar logam besi dan juga mangan pada air asam tambang di pertambangan batu bara menggunakan metode fitoremediasi di mana memanfaatkan tanaman eceng gondok. Jadi ini saya ambil judulnya secara general atau secara umum, tidak di perusahaan dengan nama perusahaan yang spesifik. Nah, untuk yang akan dibahas pada seminar proposal ini itu terdapat 4 bagian, di mana yang pertama yaitu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, di mana latar belakang itu memiliki 2 subbab. Yang pertama perumusan masalah, kemudian ada lokasi daerah penelitian. Selanjutnya, dalam pendahuluan yang akan dibahas yaitu maksud dan tujuan penelitian, kemudian ada peraturan perundang-undangan dan juga tinjauan pustaka. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah bab 2 di mana itu merupakan ruang lingkup penelitian yang terdiri dari karakteristik kegiatan usaha daerah penelitian, lingkungan hidup yang terdampak, dan diagram alir penelitian. Selanjutnya untuk bab 3 yang akan dibahas yaitu pelaksanaan penelitian yang terdiri dari jenis metode penelitian dan parameter yang digunakan. Baru ada perlengkapan penelitian, baru ada tahapan penelitian dan juga jadwal penelitian. Yang terakhir yaitu daftar pustaka yang mendukung dalam pembuatan proposal ini. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pendahuluan di mana latar belakang yang mendasari proposal tersebut karena salah satunya Indonesia itu merupakan negara penghasil batu bara yang cukup besar. Nah, 30% energi listrik di dunia itu tuh berasal dari batu bara. Nah, semakin meningkatnya kegiatan penambangan batu bara, maka dampak negatif yang ditimbulkan juga akan semakin meningkat. Nah, salah satu permasalahan yang ada di pertambangan batu bara yaitu masalah air asam tambang atau AAT. Pengelolaan air asam tambang yang dapat dilakukan itu tuh bisa secara alami dengan memanfaatkan metode fitoremediasi. Nah, tanaman yang bisa kita manfaatkan salah satunya yaitu eceng gondok. Baru untuk rumusan masalahnya itu tuh ada 2, di mana rumusan masalah yang pertama yaitu untuk melihat bagaimana efektivitas tanaman eceng gondok dalam menurunkan kadar logam besi dan juga mangan pada air asam tambang yang berasal dari batu bara. Baru untuk rumusan masalah yang kedua yaitu faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi kemampuan tanaman eceng gondok dalam mengurangi kadar logam besi, Fe, dan juga mangan pada air asam tambang. Nah, untuk lokasi daerah penelitiannya itu berada di pertambangan batu bara, namun perusahaannya itu belum saya tentukan secara spesifik. Nah, untuk maksud dan tujuan penelitian, maksud penelitian yang pertama itu tuh untuk menambah wawasan dalam pemanfaatan eceng gondok untuk menurunkan kadar logam pada air asam tambang. Selanjutnya yang kedua itu tuh mendorong penerapan praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan menggunakan metode fitoremediasi pada air asam tambang. Baru yang ketiga itu tuh untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi dari penerapan fitoremediasi yang dilakukan. Baru untuk tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk menilai efektivitas tanaman eceng gondok untuk menurunkan kadar logam Fe dan pada air asam tambang di pertambangan batu bara. Baru yang kedua itu untuk menganalisis pengaruh pencemaran logam Fe dan juga Mn terhadap tanaman eceng gondok di eh, air asam tambang. Baru yang ketiga, yang terakhir tujuan penelitiannya adalah memberikan rekomendasi untuk pengelolaan air asam tambang dengan metode fitoremediasi. Nah, untuk peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan itu ada 4, di mana yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dan yang ketiga, itu tuh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 38 Men LHK Sekjen KUM 1 nomor 10 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah. Dan yang terakhir, peraturan yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 28 tahun 2018 tentang pengelolaan lingkungan hidup di sektor energi dan sumber daya mineral. Nah, untuk tinjauan pustaka sendiri yang saya gunakan, yaitu yang pertama batu bara, selanjutnya ada pertambangan batu bara, baru ada air asam tambang, baru ada fitur remediasi, dan yang terakhir adalah eceng gondok. Untuk bab 2 adalah ruang lingkup penelitian, di mana yang pertama itu karakteristik kegiatan usaha daerah penelitian. Nah, jadi batu bara itu umumnya terbentuk karena adanya endapan yang terjadi secara pembatubaraan, mengalami proses pembatubaraan. Nah, umumnya di Indonesia tuh endapan batu bara berada di cekungan tersier dan itu tuh biasanya di daerah Sumatera dan juga Kalimantan. Nah, kualitas batu bara itu tuh ditentukan oleh beberapa faktor di mana ada kelembaban, baru karbon terhambat, kadar abu dan sulfur. Nah, di Indonesia itu biasanya ditemukan batu bara jenis subbituminus hingga bituminus. Nah, metode penambangan batu bara itu tuh bisa digunakan dengan dua metode yaitu penambangan terbuka dan juga penambangan batu bawah tanah. Namun umumnya biasanya itu batu bara di Indonesia itu digunakan dengan penambangan terbuka. Nah, untuk lingkungan yang terdampak yang pertama itu adalah air tanah, yang kedua flora fauna dan juga tanah. Nah, air tanah ini mengalami pencemaran akibat dari air asam tambang tersebut. Nah, flora fauna ini juga dapat dampaknya bahkan dapat menyebabkan kematian pada flora dan fauna akibat adanya pencemaran tersebut. Selanjutnya itu ada juga tanah, di mana air asam tambang itu juga bisa mempengaruhi tanah yang menyebabkan tanah tersebut mengalami pencemaran. Untuk diagram alir penelitiannya itu seperti yang di slide, di mana dibagi menjadi tiga tahapan. Yang pertama itu tahap persiapan atau pendahuluan yang terdiri dari studi literatur. Kemudian kita akan menentukan metode, di mana metode sampling dan juga metode yang akan kita gunakan. Baru ada uji laboratorium. Kemudian kita akan menyiapkan tabel dan juga alat yang dibutuhkan di lapangan. Jadi kita menyiapkan tabel data yang kita butuhkan untuk membantu kita lebih mudah di lapangan. Berikutnya itu tuh ada tahapan lapangan, di mana tahap pertama yang akan dilakukan adalah menguji kadar logam besi dan juga mangan pada air asam tambang. Kemudian kita lihat jika sesuai dengan baku mutu itu tuh bisa langsung dibuang ke badan air. Tapi kalau misalkan tidak sesuai dengan baku mutu, kita tuh bisa melakukan pengolahan terlebih dahulu, di mana pengolahan itu yang kita gunakan adalah metode fitoremediasi. Jadi langkah pertama yang dilakukan itu adalah kita akan membuat kolam penampungan dengan ukuran 5 kali 5. Baru kita akan alasi dengan terpal supaya airnya itu tidak terinfiltrasi ke dalam tanah. Selanjutnya kita akan menyiapkan tanaman eceng gondoknya. Selanjutnya, langkah berikutnya kita akan menampung air asam tambang dengan tambahan sedikit lumpur. Kemudian kita akan meletakkan eceng gondok di atas permukaan kolam. Kemudian kita akan menunggu selama 5 minggu. Setelah itu kita akan menguji kembali ke laboratorium hasil dari proses fitoremediasi ini yang kita lakukan selama 5 minggu. Kemudian hasilnya itu bakal kita analisis hasilnya. Baru setelah hasilnya itu sudah sesuai dengan baku mutu, kita bakal buang ke badan air. Nah, untuk bab tiganya sendiri, itu tuh terdapat pelaksanaan penelitian yang terdiri dari metode pengambilan sampling. Jadi, metode pengambilan sampling yang kita gunakan adalah purpose sampling atau non-random dengan parameter yang kita gunakan adalah besi dan juga mangan atau Mn. Nah, metode fitoremediasi itu tuh merupakan salah satu metode yang akan kita gunakan di mana metode ini
dimanfaatkan untuk mengurangi kadar logam berat pada area asam tambang menggunakan tanaman yang salah satunya yang bisa dimanfaatkan yaitu tanaman eceng gondok. Metode berikutnya yaitu uji laboratorium, di mana uji laboratorium ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kandungan Fe dan juga Mn pada area asam tambang di awal dan juga di akhir dari proses fitoremediasi. Nah, jadi uji laboratorium ini kita lakukan sebelum kita melakukan metode fitoremediasi untuk mengetahui kadar awal dari Mn dan juga besinya. Baru kalau misalkan sudah sesuai, kita bisa langsung buang ke badan air. Tapi kalau misalkan belum sesuai dengan baku mutu, itu tuh perlu kita olah lagi. Dan datanya itu berpatokan dari hasil uji laboratorium. Nah, untuk perlengkapan penelitian yang akan kita gunakan terdiri dari cangkul, terpal, eceng gondok, lumpur rawa, botol sampel, dan juga sarung tangan. Nah, ini merupakan perlengkapan penelitian yang akan saya gunakan untuk melakukan penelitiannya. Untuk jadwal penelitian sendiri dapat dilihat pada slide di mana kegiatannya itu dan juga jadwalnya itu sudah saya siapkan di sini. Namun ada kemungkinan mengalami perubahan dikarenakan faktor lain hal. Nah, untuk daftar pustakanya dapat dilihat pada slide. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan untuk eh, presentasi proposal seminar proposalnya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.